Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faradiba dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang data clustering menggunakan hierarchical clustering atau clustering hierarki dengan Python di Google Colaboratory atau Google Colab. Langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan mendownload atau mendapatkan dataset dari Kaggle. Jadi kita langsung saja ketik di Google dengan keyword credit card. Jadi kali ini kita akan menggunakan dataset dari credit card. Lalu data set for clustering, kita akan mendownloadnya di Kaggle. Oke, kita ketik enter. Jadi di sini di atas sendiri langsung saja kita klik. Kemudian ini merupakan halaman dari Kaggle. Untuk kalian yang baru pertama kali memasuki halaman ini, Kaggle akan mengarahkan kita untuk melakukan registrasi supaya dapat mendownload dataset yang ada di sini. Kemudian kita ke Google Colab pada Google Drive. Jadi pastikan Google Drive sudah terlebih dahulu di Google Colaboratory atau Google Colab. Jika sudah, akan memiliki folder di sini. Kemudian data yang sudah di-download di-upload ke dalam folder Google Colaboratory, Google Colab. Jadi data yang akan disimpan berupa format CSV. Jadi kita lihat terlebih dahulu. Ini merupakan dataset kartu kredit. Data ini memiliki 9.000 data dan memiliki 17 fitur, yaitu First ID, Balance, Purchases, Cash Advance, dan lain-lain. Setelah ini, saya sudah menyiapkan skrip dan sudah merunningnya supaya saya memudahkan untuk menjelaskan lebih cepat dan lebih efisien. Jadi yang pertama di sini yaitu untuk library. Nah, library di sini ini untuk melakukan import library digunakan untuk kebutuhan dalam proses coding. Jadi library ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Pyplot, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan beberapa saja library dari semua library yang ada. Kemudian yang pertama yaitu NumPy. Jadi NumPy ini digunakan untuk mengolah data terutama yang berbentuk array dan melakukan komputasi. Pandas. Kemudian Pandas ini untuk membaca file berformat CSV dengan menampilkan data dalam bentuk tabel. Kemudian Matplotlib.pyplot. Jadi ini digunakan sebagai pembuat grafik. Grafik bisa seperti grafik batang, garis, lingkaran, dan lain-lain. Kemudian ada Seaborn. Nah, Seaborn ini untuk melakukan plot variabel dalam bentuk grafik batang. Kemudian ada Silhouette Score. Silhouette Score ini digunakan untuk mengukur kualitas cluster yang terbentuk. Lalu ada Standard Scaler. Standard Scaler ini berfungsi untuk melakukan processing, yaitu menyeragamkan atau menjadikan satu seragam rentang nilai data pada dataset. Kemudian ada PCA dan Cosin Similarity. Jadi PCA dan Cosin Similarity ini digunakan untuk reduksi fitur data sehingga dapat dilakukan visualisasi dua dimensi. Kemudian yaitu selanjutnya dilakukan pembacaan file data dengan format CSV. Yang terdapat pada Google Colab yang tadi, yang tempat kita untuk mengupload data
dari credit card. Nah, kemudian jika Google Drive belum di amount, akan muncul link yang harus diklik dan kemudian ada kode yang muncul. Lalu copy paste ke kolom enter code. Jadi jika sudah ter-amount, akan muncul tulisan drive already mounted and bla 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 bla. Kemudian yang pertama, kita akan menghapus fitur Curse ID pada dataset yang tidak diperlukan dalam melakukan clustering, maka kali ini akan kita hilangkan. Kemudian yaitu dilakukan pengecekan apakah terdapat data yang kosong atau memiliki missing value. Lalu di sini ada minimum payments dan credit limit. Minimum payments memiliki 313 buah data yang kosong. Kemudian nilai yang kosong maksud saya, dan pada credit limit terdapat 1 buah nilai yang kosong, sehingga dilakukan pre-processing. Nilai yang kosong pada kedua fitur tersebut diisi dengan nilai rata-rata dari fitur tersebut. Dan sekarang tidak ada lagi missing value pada dataset. Jadi ini untuk menghilangkan minimum payments, ini untuk menghilangkan credit limit. Selanjutnya yaitu pre-processing untuk menyeregamkan atau membuat satu seragam rentang nilai pada tiap-tiap fitur kolom pada dataset. Pre-processing ini menggunakan fungsi standard scaler, untuk memetakan nilai data yang baru berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan variance dan tiap-tiap kolom atau fitur. Kemudian kita lihat tadi filenya. Jadi di sini tampak ada bawah nilai data-data memiliki rentang yang tidak sama atau tidak seragam. Ada kolom yang rentangnya antara 0 sampai tak terhingga, ada juga kolom yang rentangnya 0 sampai 1. Jika tidak diseragamkan, kolom yang rentangnya 0 hingga tak terhingga akan dianggap jauh lebih penting daripada rentang 0 sampai 1. Nah, kemudian hierarki dari data yang divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Hierarki ini menghubungkan data-data yang jarak-jaraknya dekat sebagai satu klaster. Seperti ini. Jadi ini yang paling atas adalah garis yang menghubungkan 2 buah klaster yang tersisa. Jadi selanjutnya, untuk menentukan jumlah klaster terbaik dapat digunakan silhouette scores. Nah, ini silhouette scores. Dilakukan perhitungan silhouette scores untuk jumlah klaster 2 sampai 10. Ini. Semakin tinggi nilai silhouette score, maka semakin baik klaster yang terbentuk. Jadi di sini yang terbaik adalah jumlah klaster 2. Hasil clustering dikatakan baik apabila data-data di dalam satu klaster berbeda jauh dengan data-data di klaster lainnya atau memiliki interclass variance yang tinggi, serta apabila data-data dalam satu klaster mirip satu sama lain memiliki interclass variance yang rendah. Kemudian di sini dilakukan clustering menggunakan metode hierarchical clustering dengan jumlah klaster sama dengan 3. Berikut ini merupakan contoh klaster. Ya, ini contoh klaster dari masing-masing data. Data pertama, kemudian data keempat dan kelima sama-sama berada di klaster 1. Kita masuk ke sini lagi. Jadi data yang pertama
keempat, dan kelima pada beberapa kolom ini dan beberapa kolom fitur, ketiga data tersebut memiliki nilai yang berbeda dengan kata kedua dan ketiga. Jadi data 1, 4, 5, dan 2, 3 ini berbeda. Nah, kemudian dilakukan visualisasi frekuensi nilai suatu fitur dari masing-masing klaster. Sebagai contoh, untuk fitur balance pada klaster 1, ini fitur balance. Klaster 1 paling banyak yaitu mencapai 2502 dan nilainya berada di antara 1 sampai 0. Kemudian klaster 2 fitur balance paling banyak yaitu 3000 bernilai di bawah 0. Lalu klaster yang ketiga yaitu fitur balance nilainya tersebar rata-rata antara 1 hingga 6. Jadi ini merupakan tampilannya. Tadi merupakan contoh dari penjumlahan clustering yang menggunakan 3 buah klaster. Jadi langsung saja kita menuju ke selanjutnya. Nah, ini merupakan clustering penjumlahan menggunakan 2 buah. Jadi tampilannya akan seperti ini. Karena scatter plotnya di sini menggunakan bidang 2 dimensi, maka hanya bisa mengakomodasi data dengan 2 fitur yaitu sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y berada di sini. Jadi ini merupakan visualisasinya. Kemudian padahal data yang digunakan di sini memiliki 17 fitur, oleh karena itu perlu dilakukan reduksi dimensi data dari 17 menjadi 2 menggunakan metode PCA. Nah, PCA yang digunakan di sini. Nah, PCA sendiri memiliki kepanjangan Principal Component Analysis. Di sini dituliskan komponennya sebanyak 2. Kemudian setelah data baru dengan 2 buah fitur yaitu X dan Y, nah ini tadi yang sudah saya sebutkan, dilakukan pewarnaan atau maksud saya dan pelabelan pada klaster. Nah, ini merupakan hasil dari penggambaran atau pewarnaan atau pelabelan pada klaster. Jadi di sini memiliki 3 buah klaster. Ini merupakan gambar scatter plot hasil visualisasi clustering dataset kartu kredit ke dalam 3 buah klaster. Oke, baik. Jadi itu semua yang saya jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa dipelajari. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya juga sedang belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.